Welcome to Indonesia. It's so hard, I gotta pay. I can make it afraid. Oke teman-teman, di sini saya mau share tentang pengalaman saya vaksin ya. Yang awalnya terus terang saya ragu buat divaksin. Jadi pemikirannya tuh ngapain sih kita vaksin? Orang kita sehat kok. Terus pemikiran yang ragunya lagi karena ada cerita di luaran sana kayak setelah vaksin itu efeknya katanya ABCD. Terus kayak ngelihat vaksin tuh kayak sakit gitu disuntiknya tuh. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi, ini tuh kayak bagian dari ikhtiar pemerintah buat masyarakat Indonesia semuanya buat ngelawan si COVID ini. Ya intinya mah ya pemerintah juga niatnya baik mungkin ya buat kita supaya tetap sehat gitu kan, yang sakit cepet sembuh, ibaratnya kayak gitulah. Jadi iya sih awalnya mah ngelihat suntiknya tuh kayak sakit gitu kan, tapi setelah disuntik vaksin ternyata nggak kerasa gimana-gimana, cuman ujung jarumnya doang pas nempel itu juga nggak sakit kayak gimana, biasa aja. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman yang masih ragu buat divaksin gak usah ragu. Saya aja setelah vaksin alhamdulillahnya sih saya gak ngerasain efek apa-apa ya. Cuman pegal tangan bekas suntikan doang, itu pun gak pegal-pegal amat, cuman sedikit. Jadi apa salahnya kita ikhtiar dengan cara vaksin ini gitu kan. Soalnya ya dibilang jengkel juga jengkel ya sama yang namanya COVID ini teh. Ya sekarang mah kalau misalkan ada ikhtiar seperti ini, ya balik lagi apa salahnya kita coba kita dukung kita dukung pemerintah gitu kan. Lagian kan gratis juga gitu kan, nggak bayar. Yang selanjutnya saya mau sharing tentang antrian ya. Lebih ke masyarakatnya sih sebenarnya. Jadi masyarakat kita itu masih kurang bijak dalam mengantri kalau menurut saya, atau apalah itu bahasanya. Jadi buat masyarakat dimanapun atau apapun kita mau mengantri apa misalnya ya, kita kan di sini sama-sama pengen sehat ibaratnya ya, sama-sama ngantri, sama-sama kalau dalam hal ini misalkan sama-sama pengen disuntik vaksin gitu ya. Jangan karena ada misalkan kenalan di tempat tersebut, jadi kitanya itu pengen diduluin gitu karena kita punya kenalan di tempat tersebut. Nah jangan ada pemikiran kayak gitu kan. Jadi ya kita kan sama-sama pengen sehat gitu kan, sama-sama pengen sehat. Ya udah kita antri aja umum. Toh niat ke situ juga sama-sama pengen disuntik, jangan ada kepengen ibaratnya pengen cepet gitu kan. Kalau kita antrinya apa ya bahasanya? Kalau kita antrinya tertib aja lah, ya kita juga pasti cepet kok, ibaratnya nggak lama kok prosesnya, singkat gitu kan prosesnya juga. Jadi buat masyarakat kita datang ke sana umum aja,
nggak usah ada gimana-gimana, antri aja, nggak usah ada kemauan pengen diduluin atau apa, kita antri aja secara umum gitu kan. Kita datang ke sana pengen sehat kok sama-sama ya kan. Nah, kalau pesan dari aku kayak gitu sih, kita antri umum aja lah gitu kan, walaupun kita ada kenalan atau apa juga antri aja gitu kan, biar kesannya juga adil gitu kan. Jadi buat warga masyarakat ya, kalau misalkan ada instruksi dari petugas tentang prokes, misalkan kita disuruh jaga jarak, ya kita jangan cuek gitu aja gitu loh. Jangan, maksudnya kayak nggak didengar gitu loh instruksi petugasnya tuh. Jadi tolonglah, kalau misalkan petugasnya menginstruksikan apa, ya didengar, kita hormatin, mereka kan sedang bertugas di sana gitu kan. Jangan sampai kitanya cuman ketika disuruh jaga jarak kitanya cuman bengong-bengong doang. Setelah kita suntik vaksinnya, nanti kita dapat kartu vaksin COVID kayak gini. Nah, dalamnya itu ini cuman data kita doang sih. Dan di sini ada tulisan pastikan Anda mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 untuk memperoleh kekebalan maksimal. Saya juga baru 1 kali ya. Nanti kedua kalinya kalau nggak salah kita ada SMS, karena kita juga naruh nomor handphone. Oh iya, walaupun kita berangkat ke sana juga, kita berangkat ya ke tempat vaksin. Nah, kita itu belum tentu bisa disuntik vaksin, karena ada kriteria-kriteria yang bisa disuntik vaksin itu, ada kriteria tertentunya, intinya kayak gitu. Nanti kita tuh ditanya kayak kita punya riwayat sakit apa gitu kan. Nanti kita dicek suhu, di tensi darah. Jadi kalau misalkan kita udah memenuhi syarat baru kita vaksin gitu kan. Kalau kita belum memenuhi syarat ketentuan tersebut, ya kita belum bisa suntik vaksin gitu kan, intinya kayak gitu. Jadi nanti ya ini kartunya kayak gini. Jadi pada intinya buat teman-teman yang masih ragu buat divaksin, kalau menurut saya udah nggak usah ragu lagi, karena saya aja nggak ada efek yang gimana-gimana, yang ekstrim gimana. Saya cuma ngerasain sedikit pegal bekas suntikan doang, dan itu pun kalau menurut saya wajar ya. Terus buat masyarakat, kalau untuk tentang mengantri, tentang budaya antri, gak usah mengandalkan siapa-siapa, umum aja. Terus kalau misalkan ada instruksi petugas tentang prokes atau tentang apa ya yang sedang bertugas, ya kita dengar, kita hargai, kita hormati, karena mereka kan sedang bertugas gitu kan. Ya intinya pesan dari saya kayak gitu doang sih, nggak usah ragu intinya. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.